Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Komisi 4 DPRD Kalsel kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi guna menyampaikan sejumlah permasalahan, salah satunya terkait penghapusan guru honorer. Selain itu juga berkunjung ke Badan Kepegawaian DKI Jakarta guna menemukan solusi terbaik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari kebijakan Menpan RB tersebut. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. Dalam kunjungannya, rombongan Komisi 4 diterima oleh Pranata Humas Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenpan RB, Rangga Wisena. Kunker ini dalam rangka menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan, di antaranya permasalahan terkait penghapusan tenaga honorer, gaji dan tunjangan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta sistem outsourcing dan permasalahan bonus untuk atlet yang berprestasi. Anggota Komisi 4 DPRD Kalsel, Dr. Haji Abdul Hasib Salim, menjelaskan dari sejumlah permasalahan tersebut, seperti halnya pembayaran honor bagi P3K yang sampai saat ini belum terrealisasi, ternyata diketahui bahwa ada mekanisme keuangan yang berbeda. Tak hanya itu, permasalahan lainnya yakni di bidang pemuda dan olahraga, bagi atlet yang berprestasi mendapat prioritas karena membawa nama harum daerah. Persoalan yang pertama adalah soal pembayaran honor bagi P3K yang sampai saat ini kan belum terrealisasi. Ternyata memang ada mekanisme keuangan yang pemahamannya barangkali ada, karena diantaranya dana pusat itu memang bantuan pusat semua, tapi melalui DAW. Nah, DAW ini kan alokasinya umum, mau kemana itu adalah kebijakan daerah. Disitulah yang terjadi. Lalu untuk alokasi khusus tenaga di 3K ini tidak terbayarkan karena dianggap tidak ada anggarannya secara khusus. Barangkali di situ tadi kita sudah melakukan persoalan itu. Yang kedua, tadi juga persoalan tenaga olahraga. Mereka-mereka yang punya prestasi bidang olahraga, harapan masyarakat, harapan kita juga ada prioritas karena mereka membawa nama harum daerah, nama harum bangsa ini kalau yang secara internasional, tentu harus mendapatkan penghargaan. Sama juga pada guru-guru itu kan mereka juga sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, dia sudah mengabdi dan sebagainya. Itu yang menjadi prioritas kita yang kita perjuangkan. Kita sebagai wakil rakyat itu memperjuangkan ini. Dari sejumlah permasalahan yang disampaikan tersebut, fraksi PDI Perjuangan ini berharap dapat menjadi catatan Kemenpan RB untuk segera dicarikan solusi baik yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sebagai upaya pengembangan kelembagaan dalam rangka melakukan pencegahan, penanganan dan pengaduan kasus kekerasan di Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Provinsi Kalsel terus menggandeng organisasi perempuan di Kalsel. Di samping itu, jika pada tahun 2021 angka kekerasan perempuan dan anak terjadi sebanyak 410 kasus, tahun 2022 hingga Juni ini ternyata mengalami penurunan, yakni hanya 170 kasus. Sementara itu, dalam kesempatan kali ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kalsel Adi Santoso menyampaikan angka kekerasan perempuan dan anak di Kalsel pada tahun 2021 sebanyak 410 kasus. Di antaranya 103 dialami laki-laki, 345 perempuan, yang terbagi 293 anak-anak dan 155 kasus perempuan. Namun hingga Juni 2022 kasus kekerasan mengalami penurunan. Menurut data terjadi 170 kasus, di antaranya 34 kasus dialami anak laki-laki dan 156 kasus perempuan yang terbagi 115 kasus anak-anak dan 61 kasus perempuan. Dari kasus kekerasan tersebut, kekerasan tertinggi yaitu kekerasan fisikis. 110 kasus, di antaranya dari 410 kasus kekerasan yang dialami oleh laki-laki sebanyak 103 kasus anak, kemudian dialami oleh perempuan 345 perempuan yang terbagi 293 adalah perempuan anak, kemudian 155 kasus adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa.
terjadi penurunan di tahun 2022 karena sampai dengan sekarang Juni 2022 terjadi 170 kasus, diantaranya 34 kasus laki-laki dan 156 kasus pada perempuan, yang terbagi perempuan anak itu 115 kasus, kemudian perempuan dewasa sebanyak 61 kasus. Dari kasus-kasus tersebut tertinggi adalah kasus kekerasan psikis, di atas dari angka-angka kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Meskipun begitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan DP3 Kalsel terus akan berupaya menekan angka kekerasan perempuan anak dengan terus berkoordinasi Dinas DP3A di seluruh kabupaten kota, termasuk dengan berbagai organisasi di bawah naungan dinasnya, dengan memberikan edukasi serta sosialisasi hingga ke tingkat bawah. Risna, Banjar TV. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Provinsi Kalimantan Selatan terus menggandeng 73 organisasi perempuan di Kalsel. Hal ini sebagai upaya pengembangan kelembagaan dalam rangka melakukan pencegahan, penanganan, dan pengaduan kasus kekerasan di Kalsel. Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD P2A di 13 Kabupaten Kota se-Kalsel. Kepala DP3 Kalsel Adi Santoso saat ditemui di kantornya Kota Banjarbaru mengatakan, peran mitra strategi seluruh organisasi perempuan dapat meningkatkan upaya perlindungan perempuan. DP3A dalam hal ini adalah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, kemudian mengajak untuk seluruh organisasi perempuan sebagai mitra strategis DP3A dalam rangka untuk mencapai target-target indikator kinerja DP3A Provinsi Kalimantan Selatan. Pembinaan salah satu adalah memfasilitasi dilaksanakannya rapat koordinasi. Di sana kita berbagi, sharing dalam rangka peningkatan kinerja organisasi perempuan, khususnya dalam rangka mendukung kinerja DP3A dalam hal ini, bagaimana upaya kita bisa mencapai target peningkatan indeks pemberdayaan perempuan dan indeks perlindungan anak. Adi menambahkan melalui seluruh organisasi perempuan di Kalsel, pihaknya mengajak partisipasi masyarakat melalui jalur organisasi dalam rangka mengetahui dan melaporkan jika ada kekerasan secara cepat. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya menyusul akan berakhirnya proyek pengerukan sungai sebagai jalur transportasi alternatif terletak di Desa Rintisan menuju Desa Berawa, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketua DPRD Kalsel melakukan pemantauan langsung ke lokasi dengan harapan bisa dimanfaatkan masyarakat sekaligus mengurangi dampak banjir. Inilah jalur transportasi air alternatif yang menghubungkan Desa Rintisan menuju Desa Bararawa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ternyata kini telah memasuki pengerjaan tahap akhir. Guna memastikan pengerjaan itu berjalan lancar, jalur alternatif dengan panjang sekitar 1,5 km tersebut nantinya bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka yang langsung memantau pengerjaan tersebut. Pengerjaan ini menurut Supian telah memasuki tahap akhir dan harapannya bisa dimanfaatkan masyarakat. Apalagi alur sungai tersebut diklaim dapat mempercepat aliran air menuju Sungai Barito sehingga mampu mengurangi dampak banjir. Manfaatnya adalah menghindari banjir. Jadi kalau misalnya Tanjung, Belangan, Brebay, atau banjir, kita sudah ada tempat penampungan air bisa langsung ke Sungai Barito sampai ke laut. Nah, ada 3 jalur, di sana sudah jalur 1, ini jalur ketiga nih. Nah, di sana sudah dibuat kanal menuju Sungai Barito, itu namanya Sepala menuju Jinamas. Itu sudah selesai di tahun 2020 kemarin, masyarakat minta, sudah selesai itu. Nah, pemantauan ke lokasi oleh Ketua DPRD Kalsel itu juga mengajak penjabat sekretaris daerah
Hulu Sungai Utara, Zakri Aswan, yang juga Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya untuk melihat hasil kerja nyata kolaborasi antara Gubernur Kalimantan Selatan dengan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, yakni hasil dari usulan masukan masyarakat setempat. Zakri Aswan juga mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada pemerintah provinsi bersama DPRD Kalsel karena telah bersinergi membantu pengembangan daerahnya. Sangat terima kasih sekali saya atas nama pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan ini sangat berterima kasih karena apa? Ini sinergi sekali antara gubernur kita Paman Birin dan juga ketua DPRD, ya kan? Dan kebetulan beliau juga orang masyarakat di sini. Ini adalah sebagai penyangga dari beberapa kabupaten kota bahkan provinsi seperti Barito gitu. Dan ini player efeknya untuk transportasi juga bagi masyarakat dan juga mungkin menjadikan suatu hal pendapatan buat ada ikannya bertambah, pertanian nanti akan ini, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya jadi ada tambahan-tambahan player efeknya untuk perekonomian jadi bagus. Ya kan, saya lihat juga kayak harapannya dengan dibukanya jalur alternatif ini dapat berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar sehingga Hulu Sungai Utara dapat bertambah maju. Muhail, Banjar TV. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan tanggap ancaman narkoba di Aula Kantor Kecamatan Kandangan. Sementara itu, Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan Agus Winarti menyatakan langkah ini untuk memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah daerah guna terwujudnya kabupaten tanggap terhadap ancaman narkoba. Rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan tanggap ancaman narkoba ini dibuka langsung Wakil Bupati Samsuri Arsad. Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada setiap kabupaten kota. Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan Agus Winarti menyatakan langkah ini untuk memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah daerah guna terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggap terhadap ancaman narkoba. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh instansi untuk memasukkan rencana aksi daerah yang telah diformulir dan telah kami sampaikan juga kepada Bapak Bupati tentang PNAD ini ke dalam aplikasi Sismonet tahun 2022 yang akan dimulai tanggal 25 Juni hingga 10 Juli 2022. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsad menyebut rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum pelaksanaan tugas tim terpadu P4GN di Hulu Sungai Selatan, yakni menjalin sinergitas di antara organisasi perangkat daerah dengan BNNK dalam upaya mengatasi narkoba. Wabub juga menyampaikan rencana akan membangun rumah rehab bagi pengguna narkoba di wilayahnya, terutama untuk pemulihan anak-anak yang positif menggunakan narkoba. Fenomena persoalan narkoba ini seperti fenomena gunung es yang kita tangkap di permukaan, di yang ada di lapangan, hanya sebagian kecil. Tidak bentuk kemungkinan atau kemungkinannya sangat besar. Ini tidak bisa dipungkiri karena bukannya kemudian kita. Sekda HSS Muhammad Nur selaku Wakil Ketua 1 Tim Terpadu P4GN mengajak secepatnya melakukan langkah-langkah sosialisasi, melaksanakan deteksi dini, melakukan pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan P4GN, serta peningkatan pelayanan rehabilitasi medis. Narkoba ini memang sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dan perlu perhatian serius khususnya dari negara dalam hal ini Kabupaten kita, Kabupaten Pesisir Selatan. Kita bersyukur beberapa kegiatan sudah dilakukan berjalan yang berharap terus kita tingkatkan ke depannya. Bagi tadi Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Informasi terkait perseroan perseorangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, tetaplah bersama kami.